Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel Diovano Learning. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait bab teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari TIK mulai dari bagian pertama yaitu menyusun dan mendesain dokumen hingga bagian keenam kemarin adalah integrasi dan object linking serta embedding. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan TIK yaitu bagian ketujuh, di mana bagian ketujuh ini sekaligus menjadi penutup dari bab TIK yang judulnya adalah mail merge seperti ini. Seperti apa mail merge dan seperti apa fungsinya akan kita pelajari bersama-sama gitu ya. Untuk KD-nya atau kompetensi dasar masih sama, tujuan pembelajaran adalah memahami penerapan mail merge dan strateginya juga masih sama yaitu teori dan demonstrasi. Sebelum kita lanjutkan pada praktikum atau demonstrasinya, kita harus memahami dulu gitu ya sebenarnya mail merge itu seperti apa. Tapi sebelum masuk ke dalam pengertian mail merge di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan atau teman-teman tanyakan pada diri sendiri gitu ya. Adakah di antara kalian atau teman-teman semuanya yang sudah pernah membuat sertifikat, sertifikat, undangan dalam bentuk apapun gitu ya, bisa undangan ulang tahun dan sebagainya, atau laporan? Nah, pernahkah teman-teman membuat sertifikat, undangan, atau laporan namun kesulitan karena data yang banyak dan berbeda-beda? Gitu ya. Bagi teman-teman yang belum pernah membuat ketiga dokumen ini, silahkan posisikan atau bayangkan teman-teman sekarang sedang menjadi seorang panitia yang mengurus terkait sertifikat di sini. Misal teman-teman dalam kepanitiaan tersebut harus membuat sertifikat untuk sekian banyak peserta gitu ya. Kalau misalnya teman-teman harus membuat 5 sertifikat gitu ya. Jadi ada 5 nama di situ dengan template yang sudah ada. Anggaplah di sebelah kanan di sini adalah template sertifikatnya yang masih kosong tanpa nama. Teman-teman harus membuat 5 sertifikat misal untuk 5 nama. Apa yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Kalau misal masih 5 data saja, mungkin kita akan lakukan copy paste atau copy paste sertifikatnya, template-nya sebanyak 5 kali, lalu kita ketikkan satu persatu namanya gitu ya, sebanyak 5 kali. Bagaimana kalau 10 kali misal? Masih masuk akal untuk kita lakukan, yaitu kita akan copy paste sebanyak 10 kali dan tuliskan namanya gitu ya. Tapi kalau misal kita harus membuat sertifikat sebanyak 3.000 peserta gitu ya. Itu sudah mulai terlihat masalahnya di situ. Kita tidak mungkin melakukan copy paste lalu menuliskan satu persatu namanya seperti itu. Hal-hal seperti itu yang akan kita selesaikan menggunakan yang namanya tadi adalah mail merge. Jadi kalau secara pengertian, mail merge di sini adalah sebuah fitur atau fungsi yang dapat digunakan untuk menghasilkan dokumen secara berulang dengan data yang berbeda-beda. Konsepnya begini, kita punya satu template dokumen, contohnya sertifikat tadi, dan kita punya banyak data. Nah, nanti dapat di-generate atau dihasilkan dengan mail merge sebanyak dokumen, sebanyak data yang kita miliki gitu ya. Jadi template ini dengan datanya digabung menjadi sekian banyak dokumen yang berisi data tersebut. Kalau masih belum ada gambaran, silakan dilihat ilustrasi berikut gitu ya. Contoh dari mail merge. Kita punya sebuah template sertifikat yang masih kosong seperti ini. Oke, di dalam Microsoft Word. Dan kita punya datanya di dalam Microsoft Excel seperti ini. Di sini sebagai contoh saya ambilkan 3 nama saja. Tapi bayangkan di sini ada ratusan ataupun ribuan gitu ya. Jadi dengan template satu seperti ini dan dengan data sekian banyak nanti dapat di-generate oleh mail merge. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, silakan diperhatikan baik-baik, dicermati dan dipahami gitu ya. Saya rasa teman-teman pasti bisa memahami. Di sini ada template kosong dan sekian banyak data. Mail merge akan melakukan generate data atau generate dokumen sebanyak datanya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita langsung coba praktikkan kira-kira penerapannya seperti apa. Jadi, silakan teman-teman buka Microsoft Word yang masih kosong seperti biasa. Oke, di sini silahkan teman-teman buat sama seperti ini. Kita akan membuat sebagai contoh adalah data wali murid siswa misal. Nah, untuk formattingnya seperti biasa gitu ya, disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Sebagai contoh misal seperti ini. Oke, di dalam data wali murid siswa di sini kita akan melakukan penambahan data yaitu nama,
titik 2, di enter, alamat, titik 2, dan juga pekerjaan. Nah, misal kita ambil contoh sesederhana ini, gitu ya. Oke, untuk meluruskan titik 2 di sini, saya yakin teman-teman sebagian besar sudah tahu, tapi saya juga yakin sebagian kecil masih belum tahu gitu ya, cara meluruskan titik 2-nya. Misal kita luruskan di sini, ini bukan menggunakan spasi, tapi menggunakan tombol tab pada keyboard gitu ya. Posisinya ada di atas caps lock. Jadi silakan di tab satu kali misal. Di form atau di tulisan yang paling panjang silakan di tab satu kali. Tinggal yang sisanya di sini mengikuti. Misal di sini saya tab satu kali, ternyata masih kurang, berarti tinggal ditambah satu tab lagi, seperti itu. Begitu juga dengan nama. Nah, seperti itu. Kalau sudah lurus seperti ini, sekarang template-nya kita anggap sudah selesai gitu ya. Ini adalah template kita untuk melakukan mail merge. Silakan disimpan. Nama filenya adalah Word Mail Merge. Jadi Word Mail Merge. Kalau sudah, sekarang template-nya kita sudah punya. Kalau secara konsep tadi berarti kurang datanya aja gitu ya. Template sudah ada berarti kurang datanya aja. Berarti datanya sekarang kita buka Microsoft Excel yang masih kosong. Oke, dibuka Microsoft Excel yang masih kosong. Di sini saya tampilannya saya bagi dua lagi seperti pada video sebelumnya. Tapi teman-teman tidak perlu gitu ya. Ini demi kemudahan dalam penjelasan saja. Jadi saya bagi dua seperti ini. Untuk datanya, pada baris pertama di data tersebut, kita sesuaikan dengan kolom yang kita butuhkan. Contoh di sini kan ada yang kita butuhkan adalah nama, alamat, dan pekerjaan. Berarti di baris pertama juga tuliskan sama persis. Di sini adalah nama, alamat, dan pekerjaan. Supaya nanti ketika pengisian kita tidak kebingungan gitu, data ini yang mana gitu. Sebenarnya teman-teman bisa kalau mau ini adalah data 1, data 2, dan seterusnya. Tapi kan nanti kita kebingungan gitu yang menambahkannya. Jadi diusahakan sama dengan kolom yang kita butuhkan. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman isikan datanya terserah sama seperti kemarin gitu ya. Namanya adalah terserah, alamatnya terserah, dan pekerjaannya juga terserah. Minimal terdapat 5 data di sini. Misal ada Adi. Oke, di sini saya sudah selesai menambahkan 5 data gitu ya. Silakan teman-teman mengarang bebas saja isinya. Dan seperti biasa, seperti minggu kemarin, kalau tidak cukup seperti ini untuk merapikan, tinggal diklik pada segitiga, lalu tinggal diklik 2 kali pada garis antara alfabet. Ya, tapi sebenarnya tidak dibutuhkan gitu ya, karena kita hanya butuh isinya aja. Tapi demi kerapihan, silakan dilakukan seperti langkah pada video sebelumnya gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita simpan data ini dengan nama Excel Mail Merge. Excel Mail Merge. Nah, jadi sekarang kita sudah punya dua file. Yang kiri adalah Word Mail Merge, yang kanan adalah Excel Mail Merge. Oke, teman-teman semuanya, karena sekarang kita sudah mempunyai dua file yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah file template dalam Microsoft Word, dan yang kedua adalah file data dalam Microsoft Excel. Berarti sekarang tinggal kita gabungkan saja keduanya. Caranya adalah silakan teman-teman kembali ke file Microsoft Word, lalu pilih pada menu Mailings, lalu pilih pada Select Recipients. Nah, sebenarnya kita kalau mau, kita juga bisa menambahkan data secara langsung di sini. Tapi karena kita sudah mempunyai data yang sudah dibuat sebelumnya di dalam Microsoft Excel, berarti tinggal memilih menu yang Use an Existing List. Di sini silakan diklik. Arahkan pada di mana tempat teman-teman menyimpan dokumen Microsoft Excel-nya. Lalu tinggal diklik 2 kali aja. Misal di sini adalah Excel Mail Merge. Tinggal teman-teman oke, kalau muncul konfirmasi seperti ini, artinya kita akan menggunakan sheet 1. Nah, di sini artinya teman-teman sudah berhasil menghubungkan antara file data dengan file template yang sekarang kita kerjakan. Tandanya, kalau dapat kita lihat di sini, semua menunya menjadi aktif di sini. Tadi awalnya masih belum aktif. Sekarang tinggal kita tambahkan saja. Contohnya di sini adalah nama.
alamat dan pekerjaan. Kita beri spasi masing-masing satu supaya lebih rapi. Nah, misal pada field nama, tinggal kita lakukan insert merge field di sini, silakan diklik. Kita masukkan pada nama. Ini berasal dari baris pertama pada Microsoft Excel kita tadi di sini. Nama, alamat, dan pekerjaan. Oke, jadi untuk alamat silakan ditambahkan atau insert merge field, pilih yang alamat. Begitu juga dengan yang pekerjaan. Nah, jika sudah, di sini kita sudah berhasil menambahkan datanya ke dalam template kita, tapi data ini masih dalam bentuk variabel gitu. Jadi kalau variabel, teman-teman bayangkan, variabel itu adalah sebuah wadah yang dapat menampung sesuatu gitu. Jadi ini baru wadah untuk data kita tadi. Kalau ingin menampilkan datanya, tinggal teman-teman klik pada menu Preview Results di sini. Silahkan diklik. Nanti datanya akan muncul seperti ini. Tapi yang muncul hanyalah data pertama saja. Kalau ingin melihat data lainnya, teman-teman bisa menggunakan navigasi di sini. Bisa next, bisa juga previews seperti ini. Oke, tapi bukan ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah data wali murid ini dapat mencetak masing-masing datanya menjadi satu halaman yang berbeda gitu ya. Nah, caranya teman-teman tinggal klik pada menu Finish and Merge di sini. Oke, klik pada Edit Individual Documents. Dan di sini akan dimunculkan pilihan apakah kita ingin melakukan merge untuk semua data atau untuk data-data tertentu saja. Nah, kali ini pilih yang all atau semua, baru teman-teman klik pada tombol OK. Terlihat tidak ada perbedaan gitu ya sekilas, namun kalau kita perhatikan, ini adalah dokumen baru di sini. Nama dokumennya adalah Letters 1 atau Letter 1. Ini adalah dokumen baru yang baru saja di-generate oleh fitur Mail Merge gitu ya. Kalau kita perhatikan, silakan teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari fitur Mail Merge tadi. Jadi kita melakukan generate data berdasarkan masing-masing data yang kita miliki dengan menggunakan template yang tadi kita buat, seperti itu. Bisa dipahami ya, sangat sederhana sebenarnya. Tinggal membuat template, lalu tinggal kita siapkan datanya, tinggal digabungkan saja seperti itu. Lalu tinggal di-generate menggunakan fitur Mail Merge. Oke, semoga pada materi kali ini dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian untuk materi ataupun pertemuan pada video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.